alim ulama terdahulu. Mereka banyak punya goresan-goresan tulisan-tulisan. Nah, tulisan itu mereka tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bagaimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Masya Allah. Ini teman-teman kaum muslimin, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan Mas Andi. Ini Mas Andi kebetulan silaturahim di studio kita. Dan kami sempat berbincang-bincang tadi. Sepertinya ada yang mau ditanyakan. Jadi berhubung kita sedang berada di studio. Dan ya karena kajian di beberapa tempat memang harus kita nonaktifkan. Ya karena wabah corona ini Mas Andi ya. Yes, jadi kita ubah dari beberapa pertanyaan teman-teman ini dalam bentuk live seperti ini. Nah kira-kira gimana Mas Andi? Wabah corona aman-aman saja ya di rumah Mas Andi ini ya? Insya Allah aman. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga, tetangga-tetangga, handai taulan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari ujian ini. Amin. Kayaknya tadi sudah siap pertanyaan ini Mas Andi. Monggo silakan, apa yang mau ditanyakan ini? Iya, Ustaz. Saya tuh bingung dapat tugas dari rekan-rekan. Apa itu kitab kuning, Ustaz? Oh, kitab kuning. Rekan-rekannya siapa ini? Ya, dari teman-teman, tetangga, apapun itu. Penasaran saya. Ya, Mas Andi ini salah satu jamaah kita yang cukup aktif luar biasa. Ya karena memang rasa ingin tahu, mau belajar, ini bertanya tentang kitab kuning. Memang kitab kuning ini adalah kitab yang istilahnya itu cukup berkembang di masyarakat kita, Mas Andi. Hampir rata-rata di masyarakat kita yang dikenal ya kitab kuning, apalagi di pondok-pondok pesantren yang tradisional ya, yang istilah kitab ini sebagai bacaan, kata bayak tubuh itu menulis. Ya, kitab ini sesuatu yang ditulis. Berarti ketika kita hubungkan dengan kitab kuning, berarti ada kitab, ada buku, yang kebetulan warna buku ini adalah warna yang berwarna kuning. Nah, ini menunjukkan apa? Banyak di antara kita yang salah menilai. Jadi yang perlu kami ingatkan di sini, jangan salah menilai dengan istilah kitab kuning ini. Banyak di masyarakat kita yang mengatakan kitab kuning ini adalah kitab suci. Kitab kuning ini adalah kitab yang menjawab seluruh problematika hidup kita. Kitab kuning ini adalah kitab yang berhubungan dengan syariat. Ini perlu menjadi perlu menjadi kritikan kita sebenarnya. Jadi kami perjelas ya, saya perjelas kitab kuning ini kitab yang banyak dibaca-baca di pesantren, banyak dipelajari. Bahkan banyak menjadi rujukan utama. Jujur mengapa disebut kitab kuning ya karena memang kitab ini berwarna kuning. Kebetulan dia bertuliskan dengan bahasa Arab. Apalagi namanya kitab-kitab di zaman dulu, tulisannya ini masih pakai tulis tangan. Dan kemudian kertasnya juga sangat mudah untuk dirobek. Bentuknya kelihatannya kusam. Nah, karena sejarah kehidupan manusia saat itu, ya memang perkembangan teknologi belum begitu berkembang. Sehingga cetakannya ini dicetak di atas kertas yang berwarna kuning. Makanya nggak bisa kita menghubungkan kitab ini dengan aturan dan syariat yang benar-benar harus mau tidak mau kita ikuti. Nggak bisa. Ya, karena kita punya pijakan dalam hidup sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim ini kita punya Al-Quran dan kita punya Al-Hadis. Itulah tuntunan kita. Itulah pegangan kita. Nah, beberapa tokoh masyarakat dulu, alim ulama terdahulu, mereka banyak punya goresan-goresan tulisan-tulisan. Nah, tulisan itu mereka tuliskan dan jadilah tulisan ini berwarna
kuning. Karena ditulis di atas kertas berwarna kuning. Kitabnya pun akhirnya berwarna kuning. Maka sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa dari kitab tersebut. Atau tidak boleh ada yang kita sebut ini rujukan utama. Ini syariat utama, nggak bisa. Syariat utama kita ya apa yang Allah turunkan Al-Quran, apa yang ada dalam hadis yang dibawa oleh Rasulullah. Adapun usaha, upaya yang dituliskan di dalam kitab tersebut, itulah yang kita sebut kitab kuning. Jadi jangan melihat dari kitabnya, tapi lihat isinya. Nah, mungkin ada penjelasan-penjelasan yang perlu kita ketahui dari dalam kitab itu. Bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara adzan dan iqamah yang benar. Nah, mungkin ulama terdahulu ini menulisnya, menorehkannya itu di dalam kitab itu. Nah, jadi jangan lihat kitabnya, tapi lihat substansinya. Mungkin ijtihad ulama terdahulu bermanfaat untuk hidup kita saat ini. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, jangan sampai kita salah menilai. Ini kitab kuning sebagai kitab yang yang istimewa, yang syar'i, yang mau tidak mau harus kita pakai, bukan begitu. Tapi kitab ini adalah kitab yang memang murni. Dahulu adanya itu, ditulis di atas kertas berwarna kuning. Nah, yang kedua, substansi kita yang perlu kita lihat. Isi kitab ini apa yang penting? Itu yang perlu kita ambil. Nah, banyak orang-orang yang mengabaikan isinya, tapi memuliakan, mengistimewakan kitabnya. Ini yang salah ya. Yang ketiga ya, yang perlu kita sikapi, kitab kuning ini bukan sesuatu yang harus mau tidak mau harus kita ikuti, bukan. Jadi jangan ada sikap taklid. Ya, taklid itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan ittiba, mengikutinya. Gitu. Nah, kira-kira itulah. Jadi kitab kuning ini kitab yang ditulis oleh beberapa ulama terdahulu di atas kertas yang berwarna kuning, yang isiannya ini berhubungan dengan aturan syariat, hukum yang telah Allah turunkan dalam agama. Jadi beragama yang benar ini bagaimana? Nah, karena kitab ini banyak dipakai di pesantren-pesantren, nah banyak yang salah kaprah di masyarakat kita. Jadi mereka lebih mengidolakan, lebih mengistimewakan, ini yang tadi kita utamakan di situ ya. Ada yang lain barangkali silakan, yang masih masih mengganjel dalam hati Mas Andi. Monggo silakan. Iya, banyak Sat. Jadi gini Sat, saya tuh melihat kitab kuning sama kitab-kitab lain kok ada yang sama gerakannya teman-teman dalam hal ibadah ataupun dalam bermuamalah. Nah, yang saya jadi pertanyaan, apa bedanya kitab kuning dengan kitab-kitab yang lainnya? Ya, karena tadi kita tekankan di substansi ya, di isi. Iya, Sat. Kita tidak melihat wujud kitab itu, kita nggak melihat warnanya, kita nggak melihat dia dipelajari di mana, kita nggak melihat dia dibaca di mana, kita nggak melihat bentuk kitabnya atau siapa penulisnya. Jadi yang kita lihat apa? Kebenaran yang ada di dalam kitab itu. Nah, ini yang kita lihat adalah kebenaran yang ada di dalam kitab itu. Yes, karena yang kita utamakan kan substansinya, isinya kitab. Jadi mau dia kuning, mau dia tidak kuning, nggak ada masalah. Yes, ada beberapa kitab-kitab tafsir yang dulu ditulis karena ini buku cetakan lama. Ya akhirnya kitab ini ditulis dengan kertas yang berwarna kuning. Yeah. Lalu ada muncul cetakan baru, kertas berwarna kuningnya mungkin sudah nggak ada begitu. Jadi ditulis dengan kertas yang berwarna putih. Padahal kitabnya sama, isinya sama, bedanya warna kertasnya yang berbeda. Nah dari sini sebenarnya apa bedanya antara kitab kuning dengan kitab yang lainnya begitu? Nggak ada bedanya sebenarnya. Karena dia fisik. Tapi kalau kita berbicara tentang isinya, ini yang lebih utama. Mungkin isi yang ada pada kitab kuning ini tadi, yang berwarna kebetulan kertasnya kuning, itu isinya lebih baik daripada yang berwarna putih. Ya, ini juga kitab. Nah, artinya kita tidak membedakan apakah itu kitab kuning atau kitab yang lainnya, tapi yang kita fokuskan adalah isi daripada kitab itu. Apakah isinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau enggak? Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya nggak usah kita ikuti.
Tapi kalau memang tidak bertentangan, maka ijtihad penulis yang ada di dalam kitab tersebut tidak ada masalah. Ya, Ustaz. Nah, di sini ikhtiar kita kan Mas Andi ya. Kita ini jangan sampai jadi generasi taklid lah. Ngikuti kebenaran, ngikuti sesuatu. Tapi kita nggak tahu yang benarnya yang mana. Ya, Ustaz. Nah, tentunya kalau ini ada kitab, entah dia kitab kuning atau tidak, yang lainnya. Selama isinya, isi kitab, substansi kitab ini adalah isi yang benar, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, silahkan kita ikuti. Tapi kalau dia bertentangan, maka kita menjadi taklid. Bukan ittiba. Taklid itu mengikuti sesuatu, tapi kita nggak tahu sumber kebenaran yang ada di dalam sesuatu yang kita ikuti. Tapi kalau ittiba, kita mengikuti sesuatu. Dan kita tahu, kita paham kebenaran dari apa yang kita ikuti. Itu namanya ittiba. Nah, makanya jangan salah mengikutinya, bukan dilihat dari warnanya. Banyak orang ini mengikuti, oh warnanya begini, ini kitab kuning, ini syariat yang harus kita ikuti, ini tuntunan yang harus kita ikuti. Karena yang diajarkan kepada kita sama tokoh-tokoh kita, ini kitab. Nah, ini menjadi salah. Ya, harus kita luruskan di masyarakat kita itu, Mas Andi. Karena yang kita lihat isinya. Ada yang lain barangkali, monggo. Iya, baru tahu saya Ustaz, kalau kitab kuning itu ya hampir mirip dengan kitab yang lainnya. Jadi gini Ustaz, apakah boleh kita mempelajari kitab kuning? Mempelajari kitab kuning itu tidak ada salahnya. Selama yang kita pelajari itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tadi sudah kita jelaskan substansi yang lebih utama. Isi kitab ini yang harus kita utamakan. Selama isi daripada kitab kuning ini benar-benar hukumnya, aturannya, syariatnya, ini sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Allah dan Rasul. Maka itu yang silakan kita ikuti. Nah, hukumnya apa? Ya sah-sah saja kalau untuk menambah maklumat. Bolehlah kalau untuk menambah wawasan. Anda kok belajar kitab kuning begitu? Loh, saya tidak melihat kitabnya, tapi saya melihat isinya. Dalam perkara muamalah, hubungan kita antara sesama manusia. Kalau memang isinya baik, kenapa tidak? Memotivasi kita biar semangat hidup. Memotivasi kita bagaimana kiranya kiat-kiat hidup ini semakin lebih bermanfaat. Seperti Mas Andi, bagaimana ketika Mas Andi masih single, misalnya mungkin ada kitab yang ya mengajak kita untuk menata hidup dengan segera. Memberikan semangat hidup bagaimana mencari kekasih yang diidolakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin barangkali ada tuntunan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan itu menjadi motivasi kita, sah-sah dan baik-baik saja. Tapi, itu tadi, pesan kami, jangan lupakan sumber hukum yang sudah Allah turunkan. Kalau sumber hukum dalam Islam itu ada Al-Quran dan Al-Hadis, maka yang kita ikuti, ini jangan sampai bertentangan ya dengan apa yang sudah dituntunkan Allah dan Rasul. Ya, itu kira yang dapat kita sampaikan dari kitab kuning ini Mas Andi. Ya, terima kasih. Ada yang lain barangkali? Cukup 3 pertanyaannya? Insya Allah cukup 3. Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih Mas Andi sudah live di video kita, di studio kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari pertanyaannya Mas Andi tadi ikut menambah wawasan kita tentang kitab kuning itu tadi ya. Kalau boleh kami simpulkan, kitab kuning ini kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh agama kita dulu. Dan kebetulan ditulis di atas kertas, sehingga wujud kertas ini pun berwarna kuning. Nah, karena apa ya? Bukan artinya Islam itu tidak mengenal menulis. Bukan artinya Indonesia ini tidak senang dengan menulis. Karya-karya ulama klasik Indonesia cukup banyak. Ya. Maka hargailah karya-karya ulama klasik ini. Selama karya ini isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu boleh kita ikuti. Yes. Nah,
Berarti ada satu penghargaan. Karya dari tulisan-tulisan yang ditulis di atas kertas yang berwarna kuning. Dan ini menjadi kitab kuning, menunjukkan ulama klasik Indonesia gemar menulis. Masya. Yes. Yang kedua yang kalau kita lihat di sini, sejarah mencatat masuknya Islam ke Indonesia tentunya dibawa oleh ulama klasik. Ya, pedagang-pedagang dari Gujarat, mereka mengajarkan Islam, berkembanglah Islam di Indonesia. Maka sebenarnya langkah menulisnya ulama klasik kita yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari peran bagaimana Islam berkembang dari beberapa pedagang dari Gujarat, dari India, dari Arab, ya termasuk dari Cina juga. Ini menunjukkan semangat menulis sudah ada sejak dulu. Yang ketiga yang perlu kita ambil, sikap kita. Sikap kita ketika kita ingin membaca kitab kuning, atau kita dihadapkan kepada kitab kuning, atau ketika kita berguru dengan seseorang yang membahas, membaca, mengenalkan kepada kita tentang kitab kuning tersebut. Maka tentunya kitab yang banyak diajarkan di pesantren-pesantren, karena Indonesia ini pesantrennya cukup luar biasa. Silahkan kita belajar, silahkan kita ikuti, silahkan kita menimba ilmu. Selama yang kita pelajari, yang kita ikuti tidak bertentangan dengan aturan Allah, baik dalam Al-Quran maupun aturannya Rasulullah yang ada di dalam hadis, maka silahkan kita ikuti. Bukan taklid berarti Mas Andi ya. Yes, Ada yang keempat, yang terakhir yang dapat kita simpulkan, jangan lupakan sumber hukum utama dalam keislaman dan keberagamaan kita. Yaitu ada Al-Quran dan ada Al-Hadis. Itulah yang menjadi pijakan sumber mencari kebenaran tentang apa yang telah Allah turunkan dari kebenaran itu sendiri untuk kita. Ya, sahabat kaum muslimin dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan apa istilahnya, tanya jawab antara kami dengan Mas Andi. Mudah-mudahan yang kita ceritakan, yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat bagi siapapun yang akan mencari kebenaran, khususnya kebenaran tentang apa itu sebenarnya kitab kuning yang selama ini berkembang dan banyak dipelajari di pesantren-pesantren di seluruh pelosok negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan ini memberi semangat, memberi pencerahan untuk kita, dan memberikan hikmah di tengah-tengah berkembangnya wabah corona, tidak menidurkan kita, tidak mendiamkan kita, tidak mematahkan semangat kita untuk belajar mencari kebenaran, sebagaimana Mas Andi datang jauh-jauh hanya untuk bertanya, berdiskusi, belajar tentang apa itu kitab kuning. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.